Wayan Koster paparkan program strategis pembangunan Bali di Mahasabha kedua Paiketan Krama Bali. PJ Gubernur Bali optimis Bali hebat luar biasa, dipimpin Koster Giri. Paiketan Krama Bali meyakini Wayan Koster melakukan karma yoganya, memberikan kebutuhan masyarakat Bali dan memajukan Bali. Udah ada konsepnya semua Pak, Bapak baca itu detailnya, tinggal saya menjabarkannya dan saya sudah bersiap karena kan di produk kedua kan nggak ada kopi nanti ya bisa kerja penuh dan jalankan ini satu-satu. Saya yakin infrastrukturnya selesai, saya akan bekerja 1,5 kali lipat kecepatan dari produk pertama. Sudah selesai semua dan haluan Bali 1 tahun jalan dengan baik, dengan tatanan yang bagus. Di produk kedua, infrastrukturnya banyak yang akan saya bangun. Pertama, infrastruktur konektivitas antar kabupaten. Yang kedua adalah infrastruktur untuk memecah masalah kemacetan di Denpasar, Bandung dan Gianyar. Itu sudah clear, udah rancangan desainnya sudah ada. Tinggal duitnya. Itu hitungannya 5 triliun. Nah, maka saya minta Pak Bupati Bandung 1 triliun dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bagus kan pariwisata kita akan citranya naik, pajak hotel restoran Bandung akan naik dia. Jadi pada sekarang citra macet terus, kasihan dia. Gitu. Saya juga sangat optimis melihat potensi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur terpilih Bapak Wayan Koster bersama Bapak Giri. Perekonomian karena potensi ada, perekonomian Bali bisa melompat sekarang 5% lebih dari 6, bisa melompat sampai 8%. Tepuk tangan untuk kita mewujudkan itu. Saya mengajak seluruh masyarakat dan segenap pemangku kepentingan, mari kita bersinergi, memperkuat persatuan dan kesatuan, mengerumbu bersama-sama menjaga kedamaian, keamanan, membangun Bali dengan berpegang pada filosofi Trihita Karana dan Sakti. Kita harus support habis pemimpin kita ya, sehingga 5 tahun ke depan Bali saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Wayan Koster dan Bapak Giri itu akan Bali akan luar biasa. Kita harus support beliau. Kenapa kita undang Pak Koster berkaitan dengan 3 permasalahan tadi, Parahyangan, Palemahan, Pawongan, dan apalagi beliau terakhir itu menyampaikan bahwa konsep kepemimpinan seperti air. Nah, saya kira ini konsep yang sangat bagus sehingga dengan demikian masyarakat perlu tahu. Kami di Paikatan perlu tahu apa sih konkretnya itu gitu kan itu. Nah, sehingga ini bisa bisa diimplementasikan di dalam menyelesaikan ketiga permasalahan Parahyangan, Pawongan dan Pelemahan itu. Jadi kita harapkan di sini konsep pemikiran Pak Koster itu lebih hebat dari periode pertama. Periode kedua ini kita harapkan menjadi periode yang betul-betul karya yang hebat dari beliau. Kenapa juga kita undang beliau? Karena kami ingin juga menyaksikan apa sebenarnya ada di pikiran beliau. Kemudian tugas kami nanti Paikatan mengawalnya gitu. Mengingatkan kalau keluar, kemudian menambahkan itu kalau kurang. Jadi sebagaimana sebelumnya kami Paikatan Karma Bali selalu berkolaborasi dengan pemerintah dengan cara kami. Kalau memang bagus kita dukung, tapi kalau tidak sesuai tetap kami beri kritik. Harapannya harapan kita kepada Pak Koster pada periode berikutnya itu di dalam melaksanakan, apalagi periode kedua ya Pak Koster ke depan ini sudah tidak berpikir hal-hal yang sifatnya euforia, hal-hal yang sifatnya popularitas. Jadi kita harapkan Pak Koster betul-betul bisa melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan. Kalau yang selama ini kan yang diinginkan, oh dia ingin merenovasi pura banyak dan lain sebagainya,
beri, tapi sebenarnya itu tidak dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat Bali itu adalah membangun SDM kan itu. Jadi bagaimana ini digenjot ke depan sehingga betul-betul dirumuskan sebenarnya kebutuhan masyarakat Bali itu apa sih gitu. Inilah kesempatan kedua ini Pak Koster kita harapkan untuk betul-betul melakukan karma yoganya di sini ya, sehingga betul-betul mampu memberikan kebutuhan masyarakat Bali bukan yang diinginkan, sehingga masyarakat Bali ini ke depan memang betul-betul bisa survive, bisa bertahan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, bahwa Bali ini tidak punya sumber daya alam, ya. Kita tidak punya apa-apa, yang kita punya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini diabaikan, tidak dibangun dengan baik dari dalam maupun dari luar, dari dalam dirinya kebutuhan gizi yang cukup, makan yang cukup, kemudian badannya sehat, pikirannya harus terus dicemari oleh hal-hal yang positif yang bisa mereka tuh survive. Nah, kalau itu tidak mampu dilakukan, maka Bali ini kan habis karena modal kita hanya sumber daya manusia. Kita tidak punya yang lain.